Selamat pagi, salam sejahtera semuanya ya. Alhamdulillah di pagi yang penuh cerah ini, alhamdulillah ya. Dari lereng utara ya, dari lereng utara Gunung Lokon, Sulawesi Utara ya. Saya melakukan siaran langsung untuk teman-teman, untuk para keluarga muda Indonesia spesial ya, dan keluarga-keluarga yang lainnya ya. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kembali, yang telah membangunkan kembali kita dari tidur panjang, dari istirahat panjang. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, keluarga muda Indonesia, alhamdulillah ini pagi hari ini cerah ini di lereng gunung Lokon dari sebelah utara. Itu ya. Terima kasih. Kita semua tetap sehat dan terus berkarya ya. Saya akan melanjutkan obrolan kita kemarin pagi ya, tentang otak pemaafan. Dan materi ini akan saya sampaikan di kuliah, akan saya sampaikan lebih detail lagi di kuliah online ya, tanggal 23 Mei 2001 jam 2021 jam 1 siang sampai jam 3 ya, teman-teman gabung semua ya, tentang pemaafan. Ramadan adalah sarana yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah pada umat manusia ya. Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah tahu apa kebutuhannya manusia. Sepakat? Ya. Tuhan yang menciptakan manusia, pasti Tuhan tahu apa kebutuhannya manusia. Ya. Salah satu kebutuhan manusia agar tetap menjadi manusia. Nah, ini penting ini. Salah satu kebutuhan manusia agar tetap menjadi manusia adalah menseimbangkan kemampuan berpikir. Nah, kenapa kemampuan berpikir? Karena kemampuan berpikir ini salah satu ya, atau satu-satunya yang membedakan antara manusia dan sama makhluk yang lainnya. Oke ya. Maka bagian otak yang disebut neokortek atau kortek cerebrum, atau juga menyebutnya korteks cerebri atau kulit otak, itu tumbuhnya paling terakhir ya di antara bagian-bagian otak yang lainnya. Itu hikmahnya adalah untuk menyiapkan agar area itu betul-betul bisa memberi kontribusi ya, memberi kontribusi pada kehidupan manusia agar menjadi manusia yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena manusia bisa jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ya, kenapa demikian? Karena otak manusia itu tersusun dari salah satunya dari otak binatang, seperti batang otak ya, seperti subcortical region itu banyak didominasi oleh otak-otak binatang yang notabene juga ada pada manusia. Gitu. Ada pada diri saya, ada pada diri Anda semuanya. Ya. Nah, yang membedakan antara manusia sama makhluk hidup yang lainnya, letaknya ada di kortikal. Lebih tepatnya ada yang menyebutnya ubun-ubun, ada yang menyebutnya nasiah, ada yang menyebutnya prefrontal cortex. Nah, gitu ya. Jadi ini, kemampuan berpikir atau menjaga keseimbangan berpikir itu perlu sarana, perlu latihan. Ketika manusia hidup
di dunia dengan dinamika kehidupan yang sangat luar biasa, gitu ya teman-teman ya. Maka bisa jadi keseimbangan berpikir ini bisa jadi terganggu. Ya, boleh jadi terganggu. Ya, ini risetnya si Alvaro juga melakukan riset, si Andre Newberg juga melakukan riset. Ya, ketika Anda setiap harinya selalu melakukan sesuatu yang kurang baik ya, kurang berkenan ya, kurang mulia gitu ya. Anda lakukan secara intens dan terus-menerus ya gitu ya. Pasti akan membentuk struktur neuron baru yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara berpikir Anda dan perasaan Anda. Nah, ini kalau kalau bagus ya okay gitu ya. Kalau bagus ya kita baguskan lagi gitu ya. Inti dari sebuah improvement kan seperti itu. Kalau bagus ya dibagusin lagi. Kalau nggak bagus ya harus dikembalikan lagi. Ya, istilahnya di dalam kajian-kajian agama itu dikembalikan kepada fitrahnya lagi, esensi awalnya. Ya, jadi kalau setiap manusia itu diciptakan dalam kondisi kebaikan, kalau kita condong kepada ketidakbaikan, maka kita kembalikan di dalam kebaikan. Nah itu esensi, kembali ke asalnya, kembali ke fitrahnya. Ya. Ramadan memberikan satu sarana yang sangat luar biasa, teman-teman. Ramadan memberikan sebuah sarana untuk membangun keseimbangan berpikir itu lagi. Ya, membangun keseimbangan berpikir itu lagi. Dan teman-teman yang sudah biasa di kelas saya pasti paham bagaimana sih membangun keseimbangan berpikir. Gitu ya. Biar nggak lupa, jawabannya adalah, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Ada Bunda Rini, ada Pak Basri, ada Bunda siapa ya ini ya? Ya dah, semuanya silakan panggil teman-teman yang lain. Nah, kapan dikatakan proses berpikir seimbang? Ketika kortikal mengendalikan subkortikal, ya, ketika prefrontal cortex mengendalikan sistem limbik dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini perlu sarana karena proses merubah atau mengembalikan dalam kondisi berpikir yang seimbang itu tidak bim salabim, bra kadabra, bukan gitu ya, perlu proses. Nah, Ramadan yang satu dengan karakternya yang spesial ya. Karakter Ramadan itu kan spesial banget ya. Karakter Ramadan itu kalau aktivitas yang lainnya ya untuk sana atau untuk Ramadan itu kata Allah itu untukku. Nah, gitu ya, spesial untukku gitu. Berarti spesial banget. Seluruh aktivitas kebaikan di Ramadan itu dilipat gandakan. Wah itu bagian itu senang banget itu nukleus accumbens ya. Wow, gitu kan. Senang banget ya gitu ya, karena akan mendapatkan reward yang luar biasa gitu kan. Sistem reward system di otak kita senang sekali itu ya. Dan itu khasnya manusia memang gitu karena terdesain di dalam otaknya. Ya, di Ramadan dilipat gandakan. Apalagi semua aktivitas kebaikan dilipat gandakan. Semua aktivitas sampai senyum aja. Ya. Ada yang lain mengatakan tidur aja, meskipun ada yang mengatakan itu katanya kurang kuat, tapi kalau dalam kajian para ulama besar tidur, ya alhamdulillah tidur, ya dia menunda kejahatan, ya gitu kan. Itu akan menjadikan sebuah pahala yang sangat luar biasa. Tidur karena niatnya kebaikan, gitu kan para ustadz ya. Nah, Ramadan yang sangat luar biasa ini ya disediakan oleh Allah sebagai sarana untuk perbaikan kembali manusia. Kembali. Oke ya.
salah satu yang dikembalikan adalah keseimbangan berpikir, teman-teman. Oke. Nah, di dalam berpikir ini, salah satu yang betul-betul harus dilatih adalah berpikir emosional. Ya, jadi ada berpikir rasional, ada berpikir emosional. Ya. Dalam beberapa riset dari Yosef Leduc itu mengatakan bahwa orang-orang yang cakap secara emosional, ya, hampir bisa dipastikan dia cakap secara rasional. Gitu ya. Jadi ya memang demikian. Saya mengamati pun demikian, orang-orang yang cakap secara emosional, ya, ternyata dia memiliki kemampuan kecakapan secara rasional. Ya. Seorang guru besar di UI yang memisahkan antara dua balita yang memiliki saraf yang dempet di kepala, ya, dia memisahkan secara manual, ya, gitu ya. Dia pas beliau ditanya, apa kunci suksesnya, Prof? Gitu ya. Kunci sukses adalah kesabaran. Nah, yang luar biasa, karena mengiris, memisahkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, ya. Karena ada dua orang kan gadget, ya. Ya, gadget gitu ya. Nah, sekarang anak-anak tersebut sudah pada yang dewasa, ada yang jadi dokter dan ada yang jadi doktor kan gitu kan. Beliau itu memisahkan, ya, pelan. Apa rahasianya, Prof? Kesabaran. Nah, Ramadan memberikan kontribusi, memberikan sarana yang sangat luar biasa. Sekarang Ramadan sudah lewat. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, kita bisa ketemu kembali di Ramadan yang akan datang, gitu ya. Nah, salah satu daripada produk unggulan daripada Ramadan ini, ya, hasilnya maksud saya dari produk unggulan dari Ramadan itu adalah kembali menyegerkan, gitu ya, kemampuan berpikir emosi. Di dalam Ramadan ada yang namanya, kemarin kita sudah bahas, ada yang namanya menunda makan. Ya, makan adalah kenikmatan, minum adalah kenikmatan. Anda bayangkan kalau terik matahari, wah, mataharinya mendor, gitu ya. Seharusnya Anda bisa minum dengan leluasa, gitu ya. Tapi di siang hari itu tidak boleh minum, ya. Harus nanti nunggu saat berbuka puasa. Ini riset daripada Walter Mischel, dia ini mengatakan delay gratification, ya, di menunda kenikmatan. Nah, bayangkan sarana-sarana yang luar biasa, ya. Jadi di Ramadan ini, ya, kemampuan self control ada di Ramadan. Kemampuan mengenali emosi-emosi destruktif di Ramadan. Mabit di masjid, iktikaf di masjid. Anda melakukan renungan, ya. Salah satu renungan itu yang Anda renungkan adalah perilaku destruktif, perilaku perusak, perilaku pencemar kehidupan kita, sehingga kita bisa mengenali dan kita bisa singkirkan. Apalagi kayak kemampuan mengendalikan diri, lagi kemampuan kemampuan empati kepada orang lain. Di Ramadan semuanya ada, ya. Jadi kalau kalau teman-teman membaca kecerdasan emosi dari Daniel Goleman, ya, dan itu beberapa risetnya adalah risetnya si Yosef Leduc, ya. Anda dibimbing untuk latihan emosi, kecakapan emosi, mulai dari mengenali, mengelola, ya, membangun motivasi, meraba-rasakan emosi orang lain dan seterusnya, ya, gitu ya. Nah, itu semuanya kalau Anda pretelin, semuanya ada di kawah Condro Timuko di dalam Ramadan itu. Oke, mengenali emosi, ya. Anda setiap saat merenung, ya, menunggu sholat, Anda bisa wiritan dan seterusnya, ya.
Anda bisa menemukan, oh ini aktivitas-aktivitas yang sering membuat aku emosional, gitu ya, bisa ditemukan. Oke ya, dan itu juga teman-teman kalau belajar brain based emotional skill ya bersama saya obrak, gali lebih dalam itu di mengenali emosi ya. Ya brain based tentunya, karena emosi itu ada di dalam sirkuitnya ada di dalam otak. Nah, membahas emosi pasti harus membahas otak ya, karena emosi adalah kapasitas otak. Mengelola ada self control di situ, apalagi self awareness ada di situ. Oke, apalagi forgiveness ada di situ, apalagi. Coba, motivation ada di situ. Oke, jadi semuanya ketika kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna, insya Allah memang goalnya Ramadan menjadi pribadi-pribadi fitrah, pribadi-pribadi suci. Yang dimaksud suci itu kembali di asalnya. Ya, risetnya Daniel W. Pfaff itu asalnya manusia itu, proses berpikir manusia itu cenderung pada kebaikan. Karena aturan kebaikan itu sudah built-in bersama anak itu lahir di dunia. Nah, ini konsep golden rule ya. Oke, secara ilmiah sudah dibuktikan. Meskipun di dalam kajian-kajian Quranik ya, kajian-kajian Quranik ya, Quran, kajian-kajian di dalam saya sebagai orang Islam ya, bahwa kebaikan itu sudah bukan hanya pada saat dia lahir, tapi sebelum lahir sudah ada di dalam diri anak itu ya. Otomatis benar pada saat lahir sudah built-in gitu ya. Oke teman-teman, keluarga muda Indonesia, jadi sungguh sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kita bisa menjalani puasa Ramadan dengan penuh hikmat, dengan latihan di dalam Ramadan itu diharapkan akhir Ramadan akan terbentuk struktur neuron-neuron baru yang berisi tentang kebaikan. Oke. Nah, ketika struktur-struktur baru neuron yang berisi tentang kebaikan itu ya, Anda terus latih gitu ya, maka dia akan membentuk sinaptik. Ya. Proses sinaptogenesisnya jalan kayak gitu, akan nyambung neuron-neuron. Kalau sudah nyambung, saling bersambungan satu dengan yang lainnya. Ya, saling membantu sambungan satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang terkenal yang namanya neuroplastisitas. Jadi potensi otak itu ada. Anda berbuat baik, pasti baik. Anda berbuat baik, Masya Allah. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Teman-teman, alhamdulillah doanya teman-teman semuanya bisa berjalan baik, insya Allah ya. Baik, kita sedikit lagi sampai di mana tadi ya. Begitu pentingnya kembali Ramadan, begitu pentingnya kemampuan menyimbangkan proses berpikir, dan Ramadan memberikan satu sarana yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali untuk masuk di situ ya, untuk masuk di dalam proses perbaikan proses berpikir itu. Kenapa harus perlu sarana? Karena menyimbangkan proses berpikir ini perlu latihan. Kalau perlu latihan berarti perlu waktu. Ya, yang seperti saya sampaikan nanti tidak abracadabra ya, tadi perlu proses. Ya, Ramadan memberikan satu sarana yang sangat lengkap sekali. Ya, bila kita bisa jalanin semuanya, ya, tiap menitnya selalu berbuat kebaikan, tiap menitnya selalu berbuat perbaikan, ya, risetnya dalam 21 hari bisa terwujud struktur-struktur neuron baru yang berisi tentang kebaikan. Kalau Anda sudah bayangin, kalau neuron-neuron sudah berisi tentang file-file kebaikan, apa yang terjadi? Proses berpikir Anda, proses merasakan Anda pasti baik. Dan pada gilirannya, sikap dan perilaku Anda pasti baik.
Maka dari itu yang namanya berbuat baik itu bukan untuk orang lain. Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Ya, saya berbuat baik untuk diri saya sendiri. Karena apa? Pada saat berbuat baik, seluruh neuron-neuron yang ada di otak itu terisi dengan file-file kebaikan. Dan demikian juga sebaliknya. Fatifillah yang dirahmati Allah, keluarga muda Indonesia yang berbahagia, ya. Otak pemaafan, ya, yang otak pemaafan merupakan rangkaian sirkuit-sirkuit otak yang didesain oleh Tuhan, yang didesain oleh Allah untuk menangkap potensi-potensi ini. Salah satu goal daripada Ramadan adalah meningkatnya rasa kerohiman kita. Rasa rohim, rasa sayang, rasa mencintai. Bukan mencintai diri kita sendiri, bukan, tapi mencintai semuanya, alam semesta. Semakin rohim. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan kita sambung lagi, ya. Dan jangan lupa tanggal 23 Mei 2021 kita akan ketemu, ya, jam 1 siang, ya, kita bahas tentang otak pemaafan secara komprehensif sehingga teman-teman bisa mulai memiliki tools bagaimana sih mengimplementasikan sebuah proses pemaafan. Terima kasih, kita lanjutkan di obrolan pagi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.